Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan kali ini, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunisha Putra, NIM 1914080008. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya untuk tugas multimedia pembelajaran yang diampu oleh dosen pengajar Ibu Adelia Alfama Zamista M. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian magnet. Apa itu magnet? Ada yang tahu apa itu magnet? Nah, magnet merupakan benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Kutub magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara. Kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Kutub selatan, kutub magnet yang menghadap ke selatan ketika magnet dapat bergerak bebas, seperti pada gambar. Selanjutnya, sifat-sifat kutub magnet. Nah, sifat kutub magnet yaitu yang pertama ada kutub yang tidak sejenis bila didekatkan saling tarik-menarik. Jadi, apabila magnet berbeda maka atau tidak sejenis, maka akan saling tarik-menarik. Nah, namun apabila kutub yang sejenis bila didekatkan saling tolak-menolak. Jadi, kalau misalnya ada kutub yang sama, maka dia akan tolak-menolak. Sifat-sifat kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian magnet yang mempunyai gaya tarik yang besar. Bahan magnetik. Apa aja bahan magnetik? Yaitu berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibedakan menjadi dua. Yaitu ada benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, seperti contohnya besi, baja, nikel, dan lainnya. Itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, yang mana benda tersebut apabila diletakkan magnet maka tidak ada pengaruh sama sekali. Contohnya seperti kertas, plastik, emas, dan lainnya. Berdasarkan gaya tariknya, terdapat magnet. Jenis benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, benda ferromagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, seperti contoh besi, baja, nikel, kobalt. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet. Contohnya emas, seng, dan garam dapur. Nah, apakah sudah mengerti tentang benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Selanjutnya, induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena perubahan fluks magnetik atau perubahan medan magnet. Arus listrik yang dihasilkan disebut arus induksi. Gaya gerak listrik yang ditimbulkan disebut GGL induksi. Bila besi dan baja didekatkan tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Terjadinya magnet seperti ini disebut dengan induksi. Setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya. Itulah induksi elektromagnetik. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Nah, ditinjau dari terjadinya magnet dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Magnet alam, magnet yang terjadi melalui proses alami.
Yang kedua, magnet buatan. Magnet yang terjadi karena suatu proses yang sengaja dibuat untuk kebutuhan manusia. Seperti gambar di bawah ini, terdapat magnet alam yang langsung dari alam, seperti contoh tersebut, dan magnet buatan yang dicetak dan berbentuk seperti pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya ditinjau dari sifatnya, magnet dibagi menjadi dua macam, yaitu magnet sementara. Magnet sementara adalah magnet yang sifat kemagnetannya mudah hilang. Magnet sementara disebut magnet ramenan atau magnet temporer. Contohnya elektromagnet. Yang kedua, magnet tetap. Magnet tetap adalah magnet yang sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Magnet tetap disebut juga magnet permanen. Contoh, magnet yang terbuat dari baja. Selanjutnya, ditinjau dari bentuknya, magnet dibagi menjadi 4 macam, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet silinder. Itulah jenis-jenis dari magnet. Apakah semuanya paham? Baik, kalau sudah paham, kita masuk selanjutnya. Prinsip kemagnetan dalam berbagai produk teknologi. Yang pertama, MRI, Magnetic Resonance Imaging. Nah, ada yang tahu apa itu MRI? Yaitu orang yang akan dicek kesehatannya dimasuk ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Seperti pada gambar di samping. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleus tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Ini biasanya terdapat pada alat kesehatan. Selanjutnya, kereta maglev. Kereta maglev merupakan kependekan dari Magnetic Coal Levitate atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat yakni mampu melaju hingga 650 km per jam tidak akan jatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Nah, itulah contoh dari kemagnetan yang pada teknologi. Selanjutnya, yang terakhir, materi pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan navigasi hewan saat mencari makan dan migrasi. Nah, apakah itu berkaitan? Kita lihat sebagai berikut. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau migrasi menghindari musuh. Nah, contohnya seperti migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Itulah mengapa burung banyak bermigrasi dengan menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya. Nah, selanjutnya hewan apa lagi? Yaitu migrasi ikan salmon. Nah, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon.
Selanjutnya, hewan yang terakhir, yaitu migrasi lobster duri. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah ke kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Dan itulah penyampaian materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Kurang dan lebih, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.